Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan ya. Baik, di video kali ini saya akan mereview keluh kesah korban investasi bodong PCCP. Apa keluh kesahnya? Nah, ini saya langsung saja saya tampilkan. Nah, ini keluh kesah seorang korban ya, member PCCP yang merugikan finansial. Baik, langsung saja saya bacakan. Ini kata si korban ini, aku udah lapor pengacara. Kita gak bisa lapor polisi, ini kata dia ilegal. Jadi kata pengacaranya, dia tidak bisa lapor polisi karena perusahaannya ilegal. PCCP ini ilegal. Nah, ini saya sih sebenarnya sangat bersimpati, saya sangat mirisnya atas kejadian ini. Sebenarnya sering dibahas oleh kawan-kawan YouTuber, oleh saya sendiri pernah dibahas, itu pas judulnya BBH dan PCCP itu satu komplotan, masih penipu ya. Nah, ini saya lanjut. Mana mau polisi telusuri, kata dia. Ini dia itu mengadu ke pengacara. Apakah ini bisa dilaporkan? Namun pengacaranya bilang tidak bisa melapor polisi karena ini ilegal. Justru sebenarnya ini ilegal, bisa lapor polisi karena ini adalah penipuan. Ya, ini adalah penipuan, pure penipuan. Kata dia, mana mau polisi telusuri, kata dia. Ibaratnya kita punya sepeda motor. Jadi ini dia dianalogikan ke sepeda motor. Kata dia, ibarat kita punya sepeda motor, gak ada BPKB dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan punya motor bodong, tidak ada BPKB, tidak ada STNK, terus hilang, terus lapor polisi, ini sebenarnya ada analoginya tidak tepat ya, karena kalau motor bodong kan itu jelas ya, motor hasil curian ya. Kalau misalkan kalaupun ada STNK itu yang tidak disetor, tetap ya yang namanya motor kalau tidak komplit itu motor bodong. Cuman ini kalau untuk kasus investasi bodong sebenarnya bisa ya. Bahkan Presiden Jokowi sendiri menginstruksikan bahwa harus menindak tegas para pelaku penipuan investasi bodong. Itu sebenarnya bisa. Ya, kalau misalkan mau. Nah, lagi pula ini jaringan bawahanku misalnya lapor. Jadi kalau misalkan jaringan di bawahnya lapor, maka dia merasa kena juga. Ya, memang dari dulu yang namanya investasi bodong, skema ponzi ya, kalau misalkan orang yang mempromosikan investasi bodong kena pidana, ya sebenarnya semua bisa kena. Ini kalau semua jaringan kena pidana ya penjara penuh, apalagi sampai ribuan ya membernya, ini tidak bisa. Cuman kalau pernah saya dengar beritanya ya pimpinan tertinggi atau afiliator itu bisa kena sebenarnya. Nah, lanjut. Ya, lapor. Aku juga akan lapor. Aku punya atasan. Jadi kalau misalkan bawahannya melaporkan dia karena dia sebagai atasan, dia juga punya atasan. Ya, skema Ponzi juga seperti itu. Ya. Dan atasanku juga lapor, dia punya atasan. Wah, terus sampai ke atas paling tertinggi. Nah, ini jadi yang dia bingungkan ya seperti itu. Jadi ketika mau melapor ya misalkan jaringan di bawahnya laporkan dia kan punya atasan, terus atasannya punya atasan lagi, atasan lagi, atasan lagi, atasan lagi, terus sampai puncak tertinggi. Ya gimana ya,
Ya bisa sih sebenarnya melapor, ya bikin ada itu paguyuban atau bikin apa perkumpulan korban investasi bodong, terus melapor bareng-bareng, terus siapkan bukti-bukti transfer kepada leader Anda ya. Jujur aku mah awam tentang hukum, nggak kenal pengacaranya ini. Jadi orang ini merasa ya awam soal hukum. Nah ini ada yang tanya di atas, kakak siapa? Apa beliau bantu lapor? Tanya dulu biar gak salah langkah. Kita jangan ambil keputusan karena emosi. Apalagi ini bicara hukum, harus tanya yang paham hukum. Sekarang saya sih apakah ini tertawa atau miris, ini sering saya ini juga bingung ini. Sebenarnya ya anggaplah ini kalau saya baca ini pure, ini orang awam yang tadinya hanya sekedar ikut-ikutan dengan investasi yang tidak jelas, akhirnya ya sekarang seperti itu, begitu. Jadi tolong teman-teman yang bilang, ada yang bilang ini kan disclaimer, kalau misalkan untung nikmati sendiri, rugi nikmati sendiri, ya faktanya seperti inilah ya. Jadi ya ini ya, kalau ini ya bingung juga, ini masalahnya pemain sih yang paling bikin masalah, pemain ya. Bagaimana cara memberantas ponzi? Ya susah. Ponzi itu permainan uang, jadi uang yang kalian dapatkan itu hasil dari rekrut member. Oke, jadi cukup sekian, ini harap hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.